Oke, selamat berjumpa kembali di mata kuliah Pratugas Akhir semester genap tahun ajaran 2020-2021. Materi saat ini adalah bicara tentang sintesis dan penyusunan konsep perancangan. Merupakan tahap akhir dari proses panjang mata kuliah Pratugas Akhir. Kalau kita perhatikan di tahapan perancangan, kalian sudah melakukan dari programming, dari hal yang programming hingga sampai kurang lebih di tahapan analisa. Yang coba sekarang dijabarkan atau dijelaskan, mungkin ada beberapa inspirasi terkait dengan tahapan sintesa atau tahapan sintesis dari semua analisis yang sudah kalian lakukan. Lalu sedikit kita akan bicara tentang bagaimana menyusun sebuah desain konsep, sebuah konsep perancangan arsitektur itu bagaimana. Perlu diingat bahwa desain konsep merupakan jawaban dari permasalahan yang sudah kalian tentukan di awal mata kuliah Pratugas Akhir ini. Kita ingat pada masa itu adalah ada pencarian masalah, problem seeking, yang kemudian dilanjutkan dengan literatur, kadang ada studi preseden dan segala macam untuk mendasari sebuah problem statement, yang kemudian dari problem statement itu dicoba dianalisis. Jadi kembali lagi diingatkan bahwa konsep adalah jawaban atau solving, pemecahan masalah dari permasalahan yang diungkap di awal. Jadi kembali lagi ke bagian awal. Kalau kalian ingin melakukan pengecekan apakah desain kalian atau konsep dari kalian itu sudah menyelesaikan permasalahan. Sedikit merefresh apa yang sudah kalian lakukan di awal. Setelah ada problem statement, ada studi preseden, ada beberapa melakukan studi preseden, lalu masuk ke dalam analisis fungsional yang intinya adalah mencari aktivitas-aktivitas utama dari proyek kalian, sehingga dari aktivitas tersebut dikelompokkan, kemudian ada kualitas yang dibutuhkan dari aktivitas tersebut, sehingga muncul dari hasil dari analisis fungsional adalah fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan itu apa. Sehingga seringkali pertanyaannya pada tahapan ini, aktivitas atau fungsi utama dari bangunan kalian apa? Lalu fungsi penunjangnya bagaimana? Dan fungsi pelengkapnya bagaimana? Di sini karakter pelaku, jumlah pelaku, bahkan kualitas yang diharapkan, perform requirement dari fasilitas yang dibutuhkan itu seperti apa? Itu yang menjadi pertanyaan dasar yang perlu dijawab dari analisis fungsional. Tahap berikutnya, setelah ditemukan fungsi-fungsinya dan fasilitas-fasilitasnya, kemudian diukur, dilakukan analisa besaran ruangnya. Tapi sebelum itu dilakukan programming dulu, program ruangnya bagaimana. Kemudian muncul besaran ruang dan keterhubungan, hubungan ruangnya bagaimana. Sehingga dari dasar itu muncullah organisasi ruang yang bisa kemudian mengacu pada analisis geometri yang akan menjadi dasar pada analisis geometri pada tahap selanjutnya. Tapi tidak serta-merta, tapi ini menjadi dasar. Organisasi ruang
itu menjadi dasar pengembangan pada analisis geometri. Di sini dibutuhkan adalah standar-standar besaran ruang dan beberapa pendopan-pendopan yang terkait dengan kualitas ruang yang diharapkan. Analisis tersebut ujungnya analisis ruang tadi ujungnya adalah bubble diagram. Ini salah satu contoh bubble diagram hotel yang hubungan ruangnya seperti ini, bisa menggunakan matriks. Bubble diagram ini belum bicara tentang posisinya di tapak, benar-benar hanya keterhubungan, lalu mana yang menjadi fokus utama, mana yang menjadi sentral utama, atau titik berkumpul utamanya di mana. Itu yang menjadi hal. Kalau di contoh hotel ini jelas sekali bahwa lounge atau lobby itu menjadi titik center utama. Ini yang kemudian menjadi titik pijak awal dalam sebuah analisa selanjutnya. Atau contoh yang ini juga sama saja. Di sini kita bisa lihat bahwa auditorium itu punya porsi yang sangat besar yang terhubung dengan lobby. Di sini kita bisa juga kemudian menyusun mana yang bisa didekatkan, mana fasilitas-fasilitas yang punya hubungan yang besar, atau mana fasilitas-fasilitas yang menunjang atau mensupport dari auditorium ini. Contohnya garden ini atau taman ini sepertinya di luar, tapi dia justru mengikat ke semua fasilitas-fasilitas yang ada di situ. Kalau kita lihat tadi dari besaran ruang, hubungan ruang, atau sebelumnya ada analisis fungsionalnya, aktivitasnya bagaimana, ujungnya adalah bubble diagram, dan kemudian juga kalian melakukan hubungan ruangnya bagaimana, sebenarnya sudah bisa disusun apa yang disebut dengan zoning diagramatiknya. Diagram zoningnya gimana, atau dalam bahasa Indonesia zoning itu dikenal dengan permintakatan, mintakat atau zonasinya, zoningnya, atau kita bisa bicara tentang zoning. Sebenarnya dari sini sudah bisa zoning yang merepresentasikan aktivitas-aktivitasnya. Mana fungsi utamanya, bagaimana zonasinya. Ini terlepas dari tapak. Kita sama sekali belum masuk ke tapak. Bagaimana diagram ini akan menjadi dasar dalam analisis selanjutnya. Sehingga analisis programming di awal ini harusnya bisa muncul apa yang disebut dengan zoning diagram. Yang mungkin zoning diagram itu sudah dengan ukuran. Jadi diagram ini menunjukkan berapa banyak atau berapa space yang diperlukan. Dari penyusunan ini, zonasi dasar ini, itu kita sudah bisa melihat si merah itu zonasinya seperti ini, itu berapa meter persegi. Ini berapa meter persegi. Jadi bisa dimasukkan zonasi terukur, zoning terukurnya. Kenapa demikian? Ini akan menjadi fokus atau menjadi pemikiran selanjutnya sebelum masuk, ketika kalian akan masuk ke analisis selanjutnya. Jadi programming ujungnya adalah diagram zonasi terukur. Jadi sudah tidak lagi disibukkan dengan ukuran ketika sudah melakukan analisis berikutnya. Oke, kita lanjut ke analisis berikutnya. Pada analisis tapak, seperti kalian ketahui, biasanya dimulai dengan kontur kalau memang dia berkontur, atau topografi di sekitarnya bagaimana, apakah datar, berawa, sungai, dan segala macam.
Hal yang sering terjadi, kalian memasukkan data-data ini hanya berupa data. Konturnya demikian, seperti ini. Lalu responnya bagaimana? Respon ini muncul dari sebuah analisis seperti ini. Jadi model seperti ini bisa dilakukan, ini alternatif 1, ini alternatif 2. Dengan model kontur seperti ini, lalu kalian meresponnya. Atau contoh yang ini, dalam topografi yang sama ada 2 alternatif, dan ini adalah respon. Jadi tiap-tiap tahapan itu ada responnya, hanya bukan sekedar menyajikan data, tapi responnya bagaimana. Respon yang paling gampang dilakukan pada analisis tapak atau yang mungkin bisa dilakukan kalian adalah dari tiap-tiap ini kalian bisa memunculkan zonasinya. Menurut analisis topografi, zonasinya seperti ini. Jadi ada 2 respon yang bisa dilakukan di tiap-tiap analisis. Respon zonasi itu bisa dilakukan di semua analisis, atau respon ke bentuk. Jadi lebih ke desainnya. Kalian akan mengusulkan bentuk seperti apa. Seperti ini. Ini sudah bermain bentuknya seperti apa. Perkiraan bentuknya seperti apa. Contoh yang hasil yang kedua tadi tentang bentuk, tentang desain dan segala macam biasanya dilakukan atau munculnya merupakan respon dari klimatologi. Yang sering terjadi yang dilakukan atau yang disampaikan itu hanya matahari terbit di timur, terbenam di barat. So what? Apa yang bisa dilakukan dengan matahari timur umpamanya? Ini zonasi apa? Kalian akan mengusulkan zonasi apa? Lalu di barat seperti apa usulannya? Jika kemudian di barat zonasinya seperti ini, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah panasnya? Ada respon desain. Mungkin kalian akan melakukan secondary skin atau ada jalusi segala macam. Ini adalah respon desain. Atau contoh yang ini yang disampaikan di sini. Ini adalah respon desain. Oke. Curah hujan sekian dan segala macam, ternyata pokoknya lokasinya di Bogor, curah hujannya demikian besar sehingga dia perlu tritisan yang lebar dan cukup curam. Dan ini ke arah kemana? Ini akan mempengaruhi zonasinya sehingga aliran air ini mau diarahkan kemana. Atau respon klimatologi tentang matahari bisa juga dilakukan dengan seperti ini. Bentuk-bentuk kotak-kotak. Oke, kalau ketinggian ini tidak bicara desain dulu, masih belum bicara desain, masih sifatnya analisis. Jadi di bagian tapak yang ini Anda hanya bisa mengeluarkan umpamanya hanya 3 lantai. Kenapa 3 lantai? Jika 4 lantai, maka rumah yang di belakang ini atau 4 atau 5 lantai, maka yang rumah di belakang ini tidak kebagian sinar matahari. Itu gunanya analisis matahari yang terkait dengan umpamanya sunpad. Ini macam-macam tools analisisnya, termasuk dengan Ecotech. Ini juga terkait dengan Ecotech. Umpamanya hujan, ini hujan mau dialirkan kemana sehingga tapak ini
Pada analisis ini juga akan bicara tentang aliran drainasenya kemana. Efeknya apa? Kalau drainase ini, lokasi di sini itu menjadi zona apa? Lalu di sini diusulkan umpamanya jadi zona resapan atau ada kolam retensi, umpamanya seperti itu. Jadi ada responnya dari masing-masing analisis. Jadi yang berikutnya juga lingkungan. Seperti biasa, lingkungannya seperti apa. Yang sering dilakukan mahasiswa adalah kalian terlalu fokus ke tapak ini, tidak memperhatikan lingkungannya. Sehingga perlu juga pemikiran bagaimana sekitarnya. Kalian pasti sudah dapat pemahaman solid void di kota karena mata kuliah sebelumnya pasti terkait dengan kota juga pasti bicara tentang solid void. Solid void itu tidak hanya sekedar mengidentifikasi mana bangunan, mana lahan terbangun, bagaimana berapa persen ruang terbuka dan segala macam. Bukan hanya sekedar itu, tapi juga ada pola. Jika polanya seperti ini, kotak-kotak dan linear, apa yang bisa dilakukan di sini? Apakah kalian bisa memasukkan bentuk lingkaran? Jadi analisis lingkungan, analisis neighborhood ini itu tidak hanya sekedar pintu masuk saja, tapi sampai ke bentuk bangunannya seperti apa yang selaras dengan lingkungan sekitarnya. Gitu. Jadi ini salah satu responnya. Ini juga sirkulasi. Tidak hanya pintu masuk dan pintu keluar, tapi bagaimana sirkulasi di dalam tapak itu sendiri, perkiraannya, arahnya kemana. Ingat juga kaitannya dengan bentukannya segala macam. Jadi baik sirkulasi horizontal di tapak dan mungkin juga sirkulasi vertikal. Ini berikutnya view. Juga sering terjadi hanya view ke dalam dan keluar, so what gitu. Kalau ini plus, apa yang dilakukan? Bentuk apa yang bisa dilakukan di sini? Atau zona apa yang akan ditonjolkan? Jangan lupa, view juga dasarnya adalah manusia. Berapa sudut pandang manusia? Sehingga kalau sirkulasinya sempit, umpamanya ini hanya 3 meter, apakah kalian bisa membuat bangunan ini tingginya 4 atau 5 lantai? Apa yang bisa dilihat dari si orang yang mengamati kalau view ke dalam? Jadi responnya bisa zonasi, bisa ke desain. Kesemuanya itu sebenarnya sudah saya jabarkan di YouTube yang ini, di materi tentang pengembangan konsep perancangan arsitektur. Dan ada beberapa contoh bisa ke arah kalian juga bisa lihat yang YouTube channel yang ini atau acara yang ini. Lalu dari sini apa yang bisa dilakukan? Yang dilakukan selanjutnya adalah mensintesis. Jika analisis yang sudah kalian lakukan itu punya beberapa alternatif, jadi dari satu data topografi, data sirkulasi, data lingkungan, data klimatologi, dan data macam-macam seperti yang dilakukan. Lalu ada beberapa responnya, dan biasanya sebaiknya tidak hanya satu alternatif. Yang sering terjadi adalah satu alternatif, tapi bisa beberapa alternatif. Dari beberapa analisis lengkap dengan respon serta alternatif analisisnya, hasil analisisnya, sintesis adalah merangkum. So, apa yang bisa dilakukan dari semua analisis? Tahapan sintesis bisa dilakukan seperti ini. Jadi analisis tapak, kontur, klimatologi, neighborhood, sirkulasi, view, kanan tumpuk. Kalau hasilnya adalah di sini adalah
zonasi. Jadi ini zonasi dari view sirkulasi, kemudian kalian overlay, kalian tumpuk satu persatu. Lalu dari situ kalian bisa mana yang paling efektif, mana yang paling baik, atau juga kalian bisa kemudian memilih mana yang diutamakan, umpamanya klimatologi yang diutamakan. Oke. Kalian kemudian fokus ke klimatologi dengan mempertimbangkan umpamanya lingkungan dan segala macam. Jadi sintesis adalah merangkum analisis-analisis yang sudah dilakukan. Lalu bisa juga modelnya bertahap, tidak responnya bertahap, umpamanya dilakukan dari kontur dulu. Oke, kontur menghasilkan zonasi seperti ini. Dari zonasi itu menjadi data dari analisis klimatologi. Dari klimatologi dianalisis lengkap dengan tambahan. Jadi hasil analisis dari kontur masuk ke klimatologi, diolah di situ dengan data klimatologi. Setelah itu masuk ke lingkungan, masuk ke sirkulasi. Bisa seperti itu. Seperti contoh ini adalah melakukannya seperti itu. Sehingga hasil ini adalah hasil dari sebuah tahapan analisis. Nah, seperti itu. Di sini hasilnya belum pada bentuk bangunan, belum pada sulupung dan segala macam. Lalu bagaimana mesinnya atau pembentukan bentuknya, forming of form-nya bagaimana? Anda bisa melakukan transformasi bentuk itu lepas dari tapak, lepas dari hasil sintesis tadi. Bisa seperti itu. Kemudian baru ditemukan dengan hasil analisis itu. Jadi kalian melakukan transformasi bentuk yang sering terjadi seperti itu. Jadi transformasi bentuk tanpa memperhatikan tapak, tanpa memperhatikan klimatologi, tanpa memperhatikan topografi. Tidak salah, bisa juga dilakukan seperti itu. Tapi kemudian ketika hasil dari transformasi bentuk, katakanlah ini bentuk yang terakhir, ini juga harus masuk ke mesin hasil analisis yang lain-lain. Atau seperti tadi tahapannya, sintesis merupakan hasil dari tahapan kerja yang sifatnya linier. Seperti contoh ini, dia melihat tapaknya, melihat fungsionalnya, sehingga tapak yang ini dia digeser masuk ke dalam. Kemudian ada beberapa tahapan-tahapan melihat view-nya ke dalam seperti apa, dan melihat ini mungkin terkait dengan klimatologi dan segala macam, ini terkait dengan sinar matahari, sehingga mana yang perlu pembayangan dan segala macam. Atau bisa juga melakukan studi preseden. Contoh di sini adalah mengambil bentuk dari bentukan arsitektur vernakular, lalu melepas tapaknya dan segala macam, menjadi fokus transformasi bentuknya. Dasarnya adalah bentukan di arsitektur vernakular yang kemudian munculnya seperti ini. Tapi ini tidak berhenti di sini. Bentuk ini tidak berhenti. Dia harus dilanjutkan ke hasil dari analisis tapak, analisis kontur dan segala macam. Mungkin ini contoh yang paling bisa dipahami secara linear. Jadi konteks organisasi ini kaitannya kan dengan hasil dari analisis fungsional dan spasial. Jadi ada masing-masing punya besarannya terkait, kemudian di kota-kota kaitannya dengan zonasi dan segala macam. Kemudian ini green surface
berarti kan terkait dengan bukaan, terkait dengan lingkungan juga. Kemudian ini redefinishing outdoor space, kaitannya dengan sirkulasi di dalamnya segala macam. Kemudian ada optimizing space, apa kaitannya? Kaitannya dengan historical park, berarti ada analisis neighborhood ya. Kemudian riverside park juga kaitannya juga demikian. Jadi ada unsur neighborhood kaitannya dengan kesejarahan tapak itu. Ini view. Jika orang di dalam ini, kalau bentuknya masih seperti ini, dia akan melihat dinding ini. Bagaimana kalau bisa dia melihat view ke arah, entah ini danau seperti ini, ke arah air ini, maka bentuknya beda. Kemudian masuklah baru klimatologi. Mana yang bisa dimaksimalkan dengan efek dari lintasan matahari itu, mana surface, mana yang bisa diperbaiki, perlukah secondary skin, atau mana yang justru dibuat transparan, atau bahkan kaitannya dengan photovoltaik thermal storage wall untuk menyimpan, kayak ini kan di 4 musim, menyimpan panas dan segala macam. Jadi tahapannya bisa linear, hasil dari zoning diagramatik tadi, zonasi tadi, kemudian zonasi terukur, kemudian masuk ke mesin analisis, atau semua berjalan sendiri-sendiri, tapi pada tahapan analisis, pada tahapan sintesis itu kemudian mereka bekerja bersamaan. Hasil dari masing-masing dari organisasi ruang bentuknya zonasi diagramatik lengkap dengan ukuran, kemudian hasil dari sintesis analisis baik klimatologi, tapak, topografi dan segala macam, sirkulasi, view dan segala macam, itu dirangkum, ketemu dengan organisasi ruang, kemudian dibuat bentuknya. Jadi bermacam-macam pendekatan, tapi intinya adalah kesemua analisis itu punya peran terhadap desain. Ada beberapa analisis yang tidak mempunyai peran, ya silahkan dibuang, tidak perlu digunakan. Buat apa kalian gunakan kalau tidak punya pengaruh, punya efek terhadap desain Anda. Ini contoh yang lain juga yang bisa kalian gunakan dalam pendekatannya. Jadi sudah ada meshingnya, ini sudah jadi meshingnya segala macam. Kemudian melihat lagi aliran udara, kemudian ada perbaikan, ada adjustment berikutnya. Ini terjadi pada tahapan sintesis. Lalu bagaimana konsep perancangan arsitektur yang bisa kalian lakukan? Sedikit pemahaman bahwa konsep adalah abstrak idea atau perencanaan. Jadi ide-ide dasar dari kalian. Dasarnya apa? Ide-ide tersebut dasarnya adalah analisis-analisis yang sudah kalian lakukan. Sepanjang analisis yang dilakukan, kemudian sintesisnya, lalu dari situ kalian bisa membrand project Anda sebagai sebuah konsep seperti apa. Jadi konsep tidak harus green architecture. Green architecture itu bisa menjadi teorinya, landasan teorinya, atau pendekatannya, atau arah Anda, atau bahkan metode Anda berpikir. Tapi konsepnya bisa mungkin beda-beda itu. Pemanfaatan adaptasi terhadap sinar matahari umpamanya, adaptasi terhadap site yang berawa. Itu sebuah konsep yang sebenarnya konsep yang cukup unik yang bisa dimunculkan. Ini beberapa pendekatan yang bisa kalian atau penjelasan yang bisa kalian dapat di sini.
An architectural concept is the meaning and the reason to end the product. Jadi sebenarnya konsep adalah bungkus atau brand dari apa yang akan kalian lakukan. An architectural concept can be described as idea, notion, opinion, abstraction, bahkan ke hipotesis. Design concept will and should influence the whole project. Jadi konsep dasar perancangan itu menggambarkan keseluruhan dari pemikiran kalian, baik di eksterior maupun interior, baik landscape, baik finishing dalam pengertian tekstur, warna, style, materialnya, bahkan ke structure dan pemilihan material. Jadi setelah kalian melakukan sintesis, setelah kalian menyimpulkan tahapan analisis, lalu kalian berpikir dari hasil sintesis tersebut, image atau idea apa yang bisa dimunculkan yang kemudian didescribe dalam sebuah architectural concept. Dari web ini kalian bisa mendapat sekian banyak contoh 21 konsep idea. Ingat, konsep idea jadi ide dasar dalam sebuah konsep. Bisa mengkaitan dengan historik jika tapaknya memang bersejarah. Bisa adaptasi terhadap topografi jika keadaan topografinya memang spesial, katakanlah berkontur cukup curam, itu menjadi ide dasar dalam membungkus sebuah teori atau sebuah konsep, atau dasarnya culture, atau bahkan structure dan teknologi. Jadi penyusunan konsep bisa sangat kreatif, asal itu tadi menggambarkan keseluruhan dari proyek Anda. Dan satu lagi, konsep adalah solving dari masalah yang telah kalian putuskan sendiri. Jadi konsep tidak harus sustainable arsitektur dan segala macam. Buat saya sustainable arsitektur, green arsitektur, high teknologi itu sebuah pendekatan, bukan sebuah konsep yang spesifik. Itu hanya idenya. Arsitektur modern yang mana? Pertanyaannya kami selalu gitu. Modern tahun 30-an atau modern yang mana? Apa itu modern dan segala macam, itu panjang urusannya. Karena asal kata dari modern adalah modo, yang artinya adalah just now, apa yang terjadi saat ini. Atau dalam kondisi yang lain, modern lebih ke apa yang kalian perbaiki dari masa lalu, inovasi apa yang dilakukan. Jadi sebaiknya sebuah konsep arsitektur benar-benar berangkat justru dari kekhasan atau keunikan dari proyek kalian. 21 ini adalah hal-hal yang bisa kalian angkat. Apakah formnya, apakah physical feature-nya. Seperti Mas Andi Rahman, dengan batanya dia menjadi khas sekali. Oke, bata Andi Rahman itu sudah terkenal. Atau public and private, buku terakhir tentang kos-kosan juga seperti itu, bicara tentang arsitektur kos-kosan, ya image pertama atau bayangan pertama adalah karya-karya Andi Rahman. Itu menjadi konsep tersendiri yang bisa dimunculkan. As an architect, you design for the present with the assurance of the past. Anda merancang sekarang atas kepedulian di masa lampau
dan untuk atau kepentingan di masa depan yang sama-sama kita tidak tahu. Itu kata-kata Norman Foster. Jadi materi saat ini itu bicara tentang bagaimana sebuah konsep arsitektur itu dimunculkan tidak serta-merta atau tidak hanya sekedar follower dari yang lain-lainnya, tapi sebuah tahapan analisis yang jika dilakukan secara baik, munculnya atau idenya atau gagasannya adalah gagasan yang sangat spesifik. Semoga materi ini bisa membantu dan membuka beberapa pemikiran dari kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat selalu. Sampai jumpa.